نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه. نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan semoga senantiasa bersama Allah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kalau mulai dari yang paling fundamental, kenapa kita mesti bertakziah? Amalan yang perlu kita lakukan setiap ada kemalangan atau ahli keluarga kita yang wafat, kita bertakziah. Hukum asal takziah adalah disepakati para ulama tiga mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beranggapan bertakziah itu apabila telah dikuburkan tidak lagi dianjurkan, tapi dilakukan sebelum dikuburkan. Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, dalam kitab beliau yang bernama Minhajul Talibin, beliau mengatakan seperti ini. Saya masih ingat wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafnihi wa ba'da dafnihi wa fi riwayatin wa ba'dahu ila thalathati ayyamin wa yu'azzal muslimu bil muslimi biqawlihi a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara bimayyitika. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar yang wafat 676 Hijriah, dia mengatakan bertakziah hukumnya sunnah sebelum dikuburkan jenazah dan setelah dikuburkan jenazah sampai hari yang ketiga. Lalu seseorang yang bertemu dengan keluarga yang meninggal mengatakan a'zamallahu ajraka, semoga Allah membesarkan pahalamu atas kesabaran musibah ini dan memberikan kebaikan di balik penderitaan kesedihan ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada mayat yang telah mendahuluimu. Nah, ini amalan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kalau mengaji memang selalu bawa kitab. Tidak berani saya kalau tidak bawa kitab. Kadang-kadang kita bisa lupa atau kadang-kadang bisa diganggu hafalan kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ahli takziah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu yang dalam hal kejadian berikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf berbahagia tapi dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pedoman kepada kita sebagai ahli keluarga yang ditinggalkan dan orang-orang yang kenal dengan ahli keluarga yang ditinggalkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Riwayatnya saling menguatkan sehingga bisa dikatakan hasan li ghairihi. Ingat-ingat kebaikan orang yang meninggal, tetapi jangan sekali-kali menyebut kekurangan atau kekhilafan. Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersaksi atas kebaikan orang yang meninggal. Ketika Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ketika melewati jenazah di hadapannya, fa'asnau alaihi khairan, maka para sahabat Nabi memuji jenazah tersebut. Faqala Rasulullah wajabat. Lalu ada yang mengatakan kembali dengan suara yang sama memuji jenazah dengan kebaikan-kebaikannya. Rasulullah bersabda wajabat. Artinya apa? Kesaksian kita selama hidup tentang kebaikan-kebaikan dan ibadah yang pernah kita lihat atas diri almarhumah akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wajabat. Apa itu wajabat? Telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kasih sayangnya. Dalam riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
idza ra'aitum man ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Siapa saja yang Anda lihat dia biasa keluar masuk masjid, maka ketika meninggal persaksikanlah dia sebagai seorang yang beriman. Atau oleh karena itu kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimin ahli taqwa rahimahumullah, bahwa keluarga yang ditinggalkan adalah keluarga orang saleh, dan yang meninggal adalah orang-orang yang saleh. Keluarga orang saleh almarhumah yang selalu masuk dan keluar masjid kita persaksikan sebagai orang-orang yang saleh. Bahkan ibu ahli taqwa rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kafa bil mauti wa'idah." Cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kita. Saya yang menyampaikan, ahli keluarga yang mendengarkan, bahkan anak-anak ustaz yang masih muda-muda ini, masih belum 20 tahun, belum tentu ada jaminan bisa besok hidup. Sudah banyak sekali kejadian di pondok kita, anak meninggal di muda, meninggal kecelakaan, meninggal karena sakit. Tidak ada jaminan bisa kita hidup besok. Maka kematian yang datang ini menjadi pelajaran bagi kita, persiapan kita menjelang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tarbiyah rahimakumullah, keluarga yang ditinggalkan dengan penuh kesabaran kita katakan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan beliau dan memberikan pahala yang besar atas kesabaran ini dan memberikan kebaikan untuk penderitaan yang ditinggalkan kedua orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah ta'ziyah rahimakumullah, saya bawakan sebuah kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Kitab ini berisi berita-berita, riwayat-riwayat berkenaan dengan kondisi ruh, ahwal barzakh, surga dan neraka, pencabutan nyawa, pertanyaan kepada ruh dan seputar alam gaib, berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ternukil daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabi'in, bahkan sebagainya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya bacakan satu paragraf atau dua paragraf berkenaan dengan kondisi yang akan pasti kita tempuh suatu saat nanti. Bahkan dalam kitab yang lain saya baca, malaikat maut ketika melihat jenazah telah terbujur lalu hendak meninggalkan rumah atau meninggalkan tempat ahli keluarga tersebut, dia mengatakan, "Wallahi," kata malaikat maut, "innali lakum mau'idatan." Sesungguhnya saya ada janji dengan kalian, saya nanti akan datang lagi. Begitu kata malaikat maut dalam sebuah riwayat. Demi Allah, saya tidak akan mengurangi umurmu, saya tidak mengurangi rezekimu, saya akan datang lagi, kata malaikat. Jadi kita yang pada saat melepas jenazah, nanti kita juga akan didatanginya. Itu pasti. Tergantung berapa persiapan kita untuk bertemu dengan malakul maut. Wa fil khabari. Ini saya mulai bacakan teks. Wa fil khabari innal 'abdal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani munkar wa nakir min qibali ra'sihi fataqulu salatuhu la ta'tiyahu min qibali laqad kana yusalli bil laili wan nahari hadran min hadhihi al mawadi' fayatiyani min qibali rijlaihi fataqulani la ta'tiyahu min qibali laqad kana yamshi bi ila al masajid hadran min hadhihi al mawadi' fayatiyanuhu min qabli 'ainayhi fataqulani la ta'tiyahu min qibali laqad kana yanzuru bi ila ta'ati katsiran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya orang yang beriman ketika dia meninggal lalu diletakkan jenazahnya ke dalam kubur, sebelum datangnya malaikat tersebut ada namanya malaikat ruman. Ini kalimat malaikat ruman itu sebelum munkar dan nakir. Kalimat ruman itu akan memberikan kepada kita nanti, memerintahkan kepada kita untuk tulis apa yang ditulis. Kita akan bertanya, tulis kebaikanmu. Di ai syai'in naktub, aktub bi syai'in la midada wala qalama wala waraqa, tidak ada pena, tidak ada kertas, tidak ada tinta. Lalu malaikat ruman akan mengatakan, sobek kain kafanmu, jadikan ludahmu sebagai tinta, telunjukmu sebagai pena. Maka tulislah, gembira kita menulis kebaikan-kebaikan kita. Tulis semua yang pernah kita lakukan berupa ketaatan sampai kepada perbuatan kejelekan. Panastahyi minhu, kita akan malu menulis kejelekan-kejelekan kita.
di hadapan malaikat Ruman. Setelah kita malu itu, malaikat Ruman mengatakan, "Halan laka, kamu ini tidak punya adab, atau bisa dikatakan kamu ini tidak berguna di masa dunia, kamu tidak malu kepada Allah, berbuat kejahatan. Kenapa di sini malu menuliskan kejahatan tersebut?" Maka kemudian tulisan tersebut akan digantungkan ke leher kita sampai hari kiamat. Itulah yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah baru datang malaikat Munkar dan Nakir. Apa kata malaikat Munkar Nakir masuk dari alam kubur dari arah kepala? Maka malaikat Munkar Nakir itu di arah kepala. Lalu malaikat itu akan dicegah oleh solat. Jika hamba yang beriman, solat akan mencegahnya. Seperti apa jelmaan solat? Wallahu alam. Kita tidak tahu seperti apa jelmaan solat di dalam kubur. Maka solat akan mencegah malaikat itu. Jangan datang lewat sini. Ini orang dulu solat siang dan malam untuk menjaganya dari kondisi peristiwa ini. Malaikat Munkar Nakir tidak berhasil masuk lewat kepala. Fayatiyanihi min qibali rijlaihi. Putar balik malaikat Munkar Nakir arah kaki. Fataqulani, kaki mengatakan, "Jangan lewat sini. Ini kaki digunakan untuk pergi salat berjamaah agar bisa dijaga dari peristiwa ini." Lalu malaikat tersebut masuk dari arah mata memandang, artinya dari atas. Lalu kedua mata ini digunakan untuk memandang sajadah, untuk memandang mushaf, memandang Al-Quran. Lalu datanglah malaikat tersebut ke arah kanan. Maka tangan kanan mengatakan, "La ta'tiyahu min qibali." Jangan datang lewat sini. Laqad kana yatasaddaqu bi katsiran. Ini tangan digunakan untuk bersedekah. Jangan sembrono datang lewat sini. Hadra min hadil mawadi'. Hati-hati kamu, jangan lewat sini. Fayatiyani min qibali shimali. Lalu dua malaikat tersebut akan datang menghampiri dari lewat kiri. Apa kata fayaqulu saumuhu? Pergi sana, begitu. Dijaga kita sama amal soleh. Fayuqadu kama yuqadun naim. Maka Allah berikan kepadanya hak ruh kembali kepada dirinya, lalu dia akan bangun. Fayaqulani lahu. Lalu malaikat tadi dengan sopan berkata kepadanya, "Ma taqulu fi Muhammad?" Kamu punya keimanan apa tentang Muhammad itu? Apa imanmu? Fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka karena keimanan tersebut, si mayit akan mengatakan setelah ruhnya dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Simpulan dari teks ini, tidak mungkin bisa dijawab asyhadunya itu kalau tidak ada salatnya, tidak ada sedekahnya, tidak ada puasanya, tidak ada mata menahan dari yang haram. Kan ujungnya baru bisa ruh menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat tersebut mengatakan, "Kunta mu'minan." Anda orang beriman. Tsumma yanamu kanaumil arusi tsumma yansarifani anhu. Kemudian si mayat ditidurkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidurnya pengantin. Maksud tidur pengantin itu dia terasa singkat. Pengantin itu kalau malam pertama singkat terasa, maka tidurnya terasa singkat, tahu-tahu sudah kiamat saja. Begitu ceritanya. Tsumma yansarifani anhu. Kemudian dua malaikat tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya kalau orangnya mukmin. Semasa hidup orangnya mukmin. Lagi sanggup kita baca paragraf kalau ruhnya fasik. Ngiri bacanya kok. Kalau ruhnya fasik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita membacanya. Kita baca saja yang bagus-bagusnya. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Idza mata ar-rajulul mu'minu taduru ruhuhu hawla darihi syahran." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau ada seorang meninggal dalam kehidupan hidup, dia orang beriman, mukmin, ya, ada persaksiannya, pergi sholat berjamaah, itu sudah mukmin, maka ruhnya akan mengitari rumahnya selama 1 bulan. 1 bulan. Faidata masyahru ja'at ila qabrihi fataduru hawlahu sanah. Kalau sudah sempurna 1 bulan Hijriah, ruhnya akan dikembalikan Allah kepada kuburnya untuk mengitari kuburnya, melihat kuburnya
selama menghuni kuburnya selama 1 tahun. Fa idza tammat rufi'at ila yaumil qiyamah. Apabila sudah sampai 1 tahun, ruhnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi 1 bulan ini roh ahli keluarga akan dikitari rumahnya, maka rohnya akan bilang seperti ini dalam kitab yang lain ya, dalam kitab yang lain saya baca, ya ahla baiti, wahai ahli baitku, pencarianku engkau manfaatkan, bajuku engkau pakai, makananku engkau makan, berilah kami sedekah dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Maka ahli keluarga yang punya keluarga yang sudah meninggal dunia, perbuatan baiknya bila diniatkan dalam hatinya, sampaikan juga pahalanya untuk kedua orang tuaku, maka Allah akan tuliskan juga pahalanya untuk kedua orang tuanya. Kita baca 1 paragraf lagi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza kana yaumul 'id wa yaumul 'ushr wa yaumul jum'atil ula min syahri Rajab wa lailatun min nisfi Sya'ban wa lailatul jum'ati yakhrujul amwatu min quburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutihim wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhihi al-lailah bi sadaqatin walau bi laqmatin min khubzin fa inna muhtajuna ilaiha fa in lam yajidu syai'an yarji'una bil hasarah. Dari Abdullah bin Abbas, habrul ummah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hari raya, hari 10 Muharram, hari malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, kemudian hari pertengahan bulan Sya'ban dan malam Jumat, ahli kubur akan meninggalkan kuburnya, rohnya maksudnya ya, rohnya ini, kemudian dia akan mendatangi pintu rumah ahli keluarganya. Mereka akan berkata seperti ini, kasihanilah kami di malam yang baik ini dengan cara bersedekah, walaupun dengan sesuap roti untuk fakir miskin. Kami sangat butuh kepada itu. Kalau di malam-malam itu kita tidak melakukan kebaikan, walaupun hanya tidak melakukan kebaikan, maksudnya tidak baca Quran, tidak melaksanakan sholat, tidak memberikan sedekah walaupun sedikit. Sedekah ini bukan kepada orang, kepada ahli keluarga juga bisa disebut sedekah yang membutuhkan. Fa'illam yajidu, kalau ternyata para roh tidak mendapatkan itu di malam hari, yarji'una bil hasrah, mereka kembali ke pusara mereka bil hasrah, dengan rasa pedih dan perih, tidak mendapatkan manfaat. Wa qala Anas bin Malik, innal arda tunadi fi kulli min 10 marat, ya ibna adam tamshi ala dhahri wa tabki fi batni wa ta'kulul harama ala dhahri wa tu'dabu fi batni. Wahai anak manusia, kata bumi setiap hari. Ini riwayat dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak manusia, kamu berjalan di atas punggungku, nanti kamu dalam perutku akan menangis. Kamu makan juga yang haram di atas punggungku, nanti dalam perutku kamu akan disiksa. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Senang-senang sajalah di atas itu, pesta pora, nanti di sini kamu akan bersedih. Wa tamshi masruran ala dhahri wa tasiru mafhuman fi batni. Kamu berjalan dalam keadaan bangga dan senang hati, nanti dalam perutku kamu akan merasakan kesepian. Wa tamshi aminan ala dhari wa tabqi khaifan. Kamu berjalan di atas bumi dalam keadaan aman tanpa ada gangguan, nanti dalam perutku kamu akan ketakutan. Wa tamshi fin nuri ala dhahri, berjalan di atas punggungku dengan penuh cahaya langit. Wa tasiru fi dhulmati fi batni, nanti kamu akan gelap gulita di tempatku. Wa tamshi ma'al khalaqi ala dhahri, berjalan bersama teman-temanmu para makhluk hidup di atas punggungku. Wa tabqa wahidan fi batni, nanti kamu akan bersendirian di dalam perutku. Sidang ahli ta'ziah rahimakumullah. Apakah kita akan teruskan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mencabut nyawa orang-orang yang fasik? Kita akan kesakitan dan ketakutan membacanya. Intinya, anak motivasi kita bahwa amal-amal soleh kita akan menjaga diri kita di alam barzakh, sebagaimana amal-amal soleh juga akan menjaga diri dan ahli keluarga kita semasa hidup. Bapak dan Ibu ahli ta'ziah rahimakumullah, saya akan carikan paragraf lain yang mungkin cocok dengan keadaan kita yang masih hidup. Ini tambih, perhatian. Idza kharajatir ruhu minal badani wa madha lil mayyiti 3 ayyam
taqulu ruhu ya Rabbi idzan li an anzura ilal jasadil ladzi kuntu fi. Apabila ruh keluar dari badan, ciri-ciri ruh keluar dari badan orang mukmin itu adalah wajahnya, salah satu cirinya, ada banyak cirinya yang lain, tapi salah satu yang disebutkan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, mautul mu'mini bi'araqil jabin, mautul mu'mini bi'araqil jabin, kematian orang beriman itu dengan munculnya keringat di dahi. Kalau bapak lu orang meninggal tanpa beriman, kematiannya baik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-ruhu idza qubida, Nabi sallallahu ar-ruhu idza qubida tabi'ahul basaru. Ruh apabila dicabut dari ujung-ujung akan diikuti oleh matanya. Maka itu namanya orang beriman. Karena sahabat Rasulullah SAW di antaranya ada yang meninggal matanya melihat ke atas, lalu ditutup oleh Rasulullah SAW. Kan tidak mungkin sahabat Nabi bukan orang beriman. Pasti dia orang beriman, pasti orang-orang saleh. Maka di antara kita yang meninggal lalu matanya melihat ke atas, jangan bikin gosip-gosip yang aneh. Itu tandanya dia orang beriman. Sebagaimana persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ar-ruhu idza qubida tabi'ahul basaru. Ruh apabila dicabut akan diikuti oleh pandangan matanya. Bapak dan Ibu ahli ta'ziah rahimakumullah. Disebutkan lagi, kalau ternyata kembali kepada cerita malaikat Ruman tadi, bagaimana kisahnya kalau ternyata seseorang tersebut yang didapati dalam catatan yang akan ditulisnya adalah catatan kejelekan, fayaktubu ma min amalihi minal khair, fa idza balagha ila as-sayyi'ati yastahi yaktubaha, fayaqulu ya khati. Kita nanti akan menulis kesalahan kita. Ketika kita menulis kesalahan kita itu, kita akan menyesal lalu mengatakan ya khati, aduhai nasibku, aduhai nasibku. Anta fa'alta wa la tastahi min Allah. Kamu dulu nak malu sama Allah, sekarang kenapa malu? Tsumma yarfa'u lahu 'amudan wa yahumu ayadriba bihi. Malaikat Ruman ini mengangkat tongkatnya. Untuk apa tongkat? Untuk memukul kita. Jangkit tongkat dia gono artinya digaretak no atau yahumu itu digaretak no kedilaka. Fa yaqulu lahul mayyit, mayit tadi akan mengatakan amhilni hatta aktubaha. Tunggu sebentar biar saya selesaikan menulis kejelekan ini. Illa ayaktuba jami'as sayyi'at, sampai semua kejelekan-kejelekan kita akan kita tulis sendiri. Tsumma ya'murahu an yahtamaha. Kemudian dibalik kejelekan terakhir tersebut, malaikat Ruman mengatakan ikhtimha, beri stempel, cap. Cara mencapnya bi ayyi syai'in akhtamha. Kenapa kita akan mencapnya? Kita tidak punya apa-apa. Walaisa ma'iyya khatim, kata si mayat, saya tidak punya cap stempel. Fa yaqulul malak, malaikat mengatakan bi dhafrika, cubitlah kapan tersebut dengan kukumu, itu tanda stempel. Wa yahtumuha bi dhafrihi wa yu'alliquha fi unuqi ila yaumil qiyamah. Lalu digantungkan lehernya sampai hari kiamat. Fa'idha amarahu Allah Ta'ala biqirati hadal kitab, nanti pada hari perhitungan Allah perintahkan baca iqra' kitabaka. Dalam Al-Quran surah apa itu? Iqra' kitabak, itu dia tulis, baca yang ditulis itu. Fayaqra'ul hasanat, kita akan bangga. Kita menuliskan, ya Allah saya pernah sholat, saya begini, saya puasa, saya berjihad fisabilillah, kita bangga. Fa'idha balagha ila sayyi'at sakata, sampai kepada kalimat yang jelek kita lakukan, kita diam saja itu. Sakata, tidak mau kita baca, kita diam saja. Fayaqulullahu ta'ala lima la taqa, kenapa tidak baca? Fayaqulu ya Rabbi asta'i minka, ya Allah saya malu membacanya ya Allah. Allah akan jawab, asaitani fid dunya wal antastahi minni. Dalam dunia dulu kamu ternyata berdurhaka kepadaku, sekarang kok malu. Fayandamul abdu wa la yanfa'uhun nadam. Maka seketika itu pula terjadi penyesalan dan tidak akan memberi manfaat penyesalan itu. Jamaah ahli ta'ziah rahimakumullah, bagaimana cara kita untuk selamat dari aib itu? Agar aib kita tidak dibuka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis panjang Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnadnya, cara yang paling mudah untuk bisa, atau cara yang paling efektif adalah dengan cara
kufu an masawi ikhwatina muslimin. Kita menghapus semua kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Kita tidak tidur kecuali dalam mata kita sebelum tidur sudah menganggap musamih, memaafkan semua kesalahan orang-orang kepada kita. Jadi ceritanya begini. Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam sebuah hadis itu yang panjang sekali adanya dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang berdua bertengkar nanti. Lalu dia bertengkar, ya Allah, ya Rabbi zalamani hadza, ya Allah ini zalim kepada saya. Nanti diangkat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kamu maunya apa? Khudh min hasanati, ambil kebaikannya untuk saya. Laisa lahu hasanat. Dia tidak punya kebaikan ini. Tidak punya kebaikan. Khudh min sayyiati ila sayyiati. Ambil kejelekan saya, Allah pindahkan kepada dosa-dosanya. Gabungkan dengan dosa-dosanya. Lalu apa Allah bilang? Undur haulak. Maka orang tadi melihat sekelilingnya. Yanzurul basatin wal qusur, dia melihat ada taman-taman, ada istana-istana. Ya Allah, ini untuk Nabi siapa? Untuk Nabi Adam, untuk Nabi Nuh. Liman yang melipuh tamanaha, bagi orang yang punya ganjarannya. Wama yang melipuh tamanaha. Ya Allah, bagaimana cara saya mendapatkan pahala yang sama dengan para nabi itu? Anta akhudha biyadi akhika ila jannah. Maafkan temanmu ini, bawa dia ke surga. Tidak jadi perhitungan tentang kejelekan. Habis. Maka itulah cara paling terbaik untuk kita menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ahli keluarga sudah jamaah takziah rahimahullah. Kitab ini mengubah hidup saya sejak tahun 2004. Merubah cara pandang saya bagaimana saya memaknai hidup. Merubah cara pandang saya bagaimana saya berinteraksi dengan manusia. Kitab ini sangat bagus untuk dibaca. Tidak tahu saya apakah sudah ada terjemahannya, tetapi ini selalu memberikan nutrisi gizi kepada batin kita ketika kita sedang malas beribadah, malas mengingat kematian, bahkan kita terlena dengan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sedang jamaah takziah rahimahullah, demikian saja tausiah ataupun katakanlah hantaran kata untuk takziah pada hari ini. Simpulannya ada 3. Takziah hukumnya sunnah, kemudian sunnah mengucapkan ucapan doa kepada ahli waris. Yang ketiga simpulannya adalah bahwa mayat mendapatkan manfaat, jenazah mendapatkan manfaat dari perbuatan baik si ahli keluarga, berupa sedekah, berupa bacaan Quran, berupa kebaikan-kebaikan yang diniatkan pahalanya disampaikan kepada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kaum muslimin yang telah sudi hadir untuk memberi takziah kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa aqulu ma tasmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.